Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah salat subuh rahiman wa rahimakumullah wonten ing Masjid Al-Hidayah. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala ngadharaken kaniwasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Wa paringipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing Ramadan hari keempat punika Allah perjumpakan kita kembali dalam rangka majelis syuruk. Insyaallah samangke kirang langkung kawan doso menit. Suwe atas inggih. Sing ten mburi geber arek sare ya kena. Oh nah nggih. Nggih, sare ora ketok. Nah nggih. Anggere ayem berarti meneng wae. Sare berarti. Nggih. Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wonten ing taun punika kita lajengaken malih majelis kita alhamdulillah sampun setunggal tahun. Rong tahun, pun pinten tahun? Beberapa tahun. Tahun ketiga saya ngaji isyraq sampai waktu isyraq ataupun waktu syuruk seba'da subuh menika. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah insyaallah menjadi asbab kebaikan untuk kita bersama, untuk kita niatkan semoga amaliyah kita di bulan Ramadan, terlebih amalan duduk kita seba'da salat subuh hingga waktu syuruk nanti menjadi asbab kita meraih pahala, di mana Nabi mengabarkan kepada kita duduknya orang-orang seba'da salat subuh berjamaah lantas dilanjutkan dengan berzikir, dengan ngaji, dengan membaca Quran ataupun bertalabul ilmi, tentunya akan meraih pahala seperti halnya orang yang berhaji dan umrah dengan sempurna. Semoga pahala yang luar biasa itu Allah perkenankan, Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak rahimana wa rahimakumullah, betapa berbahagia orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi lis-shaimi farhatani 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa ini mendapatkan dua kebahagiaan kata Nabi. Yang pertama, berbahagianya orang yang berpuasa lantas berbuka. Maka lapar kita yang 13 jam, 14 jam ini ternyata terselesaikan dalam waktu 5 menit, 10 menit. Menandakan betapa dunia yang kita tempati ini nikmatnya sementara saja. Dari lapar yang kita tahan, dahaga yang kita tahan, mulai dari min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, merupakan aturan syariat yang demikian kata Nabi. Kita menahan karena iman, kita menahan karena Allah dan Rasulnya tentunya. Maka haus kita, lapar kita tertahankan bersebab ada iman di dalam dada kita. Nak mboten iman nggih mboten mungkin jam 3 ge kon mangan seng-seng kangkung piye ora niat tenan ra ngeje ini tengah papat dilawi seng-seng kangkung ya arek to kira-kira ya ora. Nak mboten mergo iman tenan kan nggih mboten mungkin to Bu Pak, masyaallah. Maka orang-orang yang berpuasa ini tentunya bersebab iman. Karena tatkala kita membicarakan tentang proses puasa itu di dalam 183 surat Al-Baqarah, maka ada iman, ada puasa, dan ada takwa. Poinnya, tatkala kita berbicara tentang itu, maka kalau dalam sistem mekanik ada input, ada proses, dan juga ada outputnya. Maka inputnya adalah iman. Wong sing gelem poso niku pasti bersebab karena iman. Karena Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Bagi mereka yang tidak dikaruniai iman, tentu tidak akan kemudian melaksanakan puasa tadi.
Maka bagi orang-orang yang beriman, hatinya terpanggil, hatinya terketuk dan merindukan tentunya tentang Ramadan. Maka iman yang sempurna menumbuhkan ketaatan dan akan berbuah takwa. Maka bagi orang yang berpuasa tadi, berbahagianya tatkala ia berbuka puasa. Maka Masya Allah tabaraka rahman, berbuka puasa luar biasa. Walaupun tadi ketika kita berpuasa beragam hal mungkin kita bayangkan. Nah awan ngono wis pengangen-angene werna-werna, apa-apa kaya arek di emplok kan, apa-apa kaya apa-apa arep di mam. Ning nak tekaning sore ya engko ki wedang segelas ngoten. Leng goreng bakwan iki pirang-pirang erok-erok. Ning sanano ya kur loro ngono wae. Ndekno kongkon gorengke gene ya kur rong cokotan wis. Lah mau kuwi kaya kepengin wae kok ya ngoten. Sing gorengke sing muring-muring. Lah niki Ibu, ganjarane jenengan Ramadan niku kuatah. Ning ampun ngantos diilangke bersebab dengan qaulaz zur. Perkataan-perkataan yang sia-sia. Direwangi setengah telu tangi, goreng tempe, ngoseng kangkung, gawe bakwan werna-werna namun kemudian hilang bersebab unek-unekke sing dikon sahur. Nah niki repot. Unek-unekke sing kon buka. Nggih, ya nak agek kongkon pisan ngono kuwi ya. Gek kan wungu bapak niku ngono kuwi. Kuwi sik is sabar. Wungu Pak pun jam 3 tengah papat. Gek kon tangi bapakmu cah. Papat kurang seprapat arek tangi ora ya wong ki ngoten niku. Engko jam 4 ora ana perkari madang kok angel men kon tangi. Bar subuh do turu meneh wae kok ana wong kok do wis werna-werna. Nah niki ngatos-atos Ibu jangan sampai kemudian hilang pahala puasa kita bersebab ucapan-ucapan yang sia-sia, termasuk ucapan dusta, ucapan-ucapan qatar, ucapan-ucapan yang menyakiti. Maka Nabi mengatakan Allah tidak butuh kepada orang yang kemudian berbuat demikian. Yo ngeleh, yo ngelak, yo poso ning banjur tidak bisa menghilangkan ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka Rasulullah berpesan, "Man kana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Berucaplah baik ketika tidak bisa, au liyasmut. Lebih baik engkau diam. Ibu rahimakumullah, melanjutkan ngaji surah kita. Di tahun-tahun sebelumnya saya pernah bercerita dengan berbagai kisah. Ning lali wisandonan lali lah nggih. Jane ampun taun tak baleni padha niku ya ora kelingan tetepan. Gur mantuk-mantuk nggih kaya tau krungu cabet-cabet. Tapi ya ora apa-apa. Nah, maka ketika di tahun-tahun sebelumnya saya kisahkan potongan-potongan kisah-kisah heroik orang-orang yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Talhah bin Ubaidillah, ada Mus'ab bin Umair, ada Abdullah ibni Abbas, ada Anas bin Malik, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saya melanjutkan kisah tentang perjuangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betapa luar biasanya ketika Rasulullah awal-awal mendapatkan risalah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang terpilih yang dimana dakwah Nabi ini berawal dari keterasingan ataupun agama ini berawal dari keterasingan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara sirriyah, tentunya dengan sembunyi-sembunyi. Bersebab apa? Umat yang tentunya belum siap menerima agama baru dan belum siap meninggalkan keyakinan lamanya, yaitu menyembah kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat ataupun menyebabkan madarat. Maka para penyembah-penyembah berhala ini telah mengakar di dalam dirinya
betapa apa yang mereka lakukan ini mereka anggap benar. Maka sesuatu yang terus-menerus dilakukan tanpa kemudian mengkaji sesuatu walaupun itu salah seolah-olah terasa benar ataupun dianggap benar. Nah, maka Nabi SAW datang sebagai pendobrak itu semuanya. Hal-hal yang itu salah, orang-orang pada masa itu disebut pada masa jahiliyah, orang-orang yang ya tentunya secara akal nalar kurang cerdas. Karena apa? Mereka menyembah kepada sesuatu yang tentunya tidak mendatangkan apapun. Diminta hujan ya ora ngenai, dijalui pangan ya ora ngenai, bahkan mereka memberi. Karena apa? Mereka membuat patung-patung sendiri, kemudian diberi sesaji sendiri, dinai pangan dewe kan seperti itu. Dikek ngandinge ya ora dipangan jane. Wong ya wutuh dan lain sebagainya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam awal dakwah Rasulullah mendapatkan beragam perlakuan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwahnya pernah melewati satu masa yang itu disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, di mana peristiwa ini tentunya berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, berawal sekira pada tahun 11 bi'atsah, tahun ke-11 kenabian, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini melewati satu masa yang kemudian dikenal dengan Amul Husni ataupun tahun kesedihan. Maka inilah desain Allah, di mana Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia biasa layaknya kita. Kanjeng Nabi juga memiliki rasa sedih, Kanjeng Nabi juga memiliki rasa susah, khawatir, bahagia, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW memang Allah desain tidak lantas kemudian seperti malaikat. Nabi kemana-mana juga perlu perjalanan. Nabi juga kemudian perlu menggunakan kendaraan. Nabi juga lapar. Nabi juga haus dan lain sebagainya. Maka sesekali Nabi pasti ketika makan berada di luar rumah, dalam rangka menunjukkan sisi kemanusiawian Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah itu juga butuh makan, butuh minum. Ini desain Allah yang dimana kemudian kita sebagai umat yang akan mengikutinya lantas mengikuti cara-cara Nabi. Rasulullah ledahar kepripun, lengunjuk kepripun, itu adalah cara Allah agar kita tatkala mengikuti Rasulullah ini tidak kebingungan. Coba ketika Rasulullah didesain tidak makan, tidak minum, bagaimana lantas kemudian kita berakhlak, beradab dalam makan dan minum tatkala tidak mencontoh kepada Nabi. Nah, cobi jeng Nabi itu didesain kados malaikat dan bunti-bunti mabur misalnya. Kemudian orang dahar, orang ngunjuk, tidak tertarik kepada lawan jenis. Nah, ngoten. Nah, malaikat itu lambok dicerai wong wayu karo ora ya padha. Malaikat niku biji wong ayu karo wong ayu banget niku padha. Nak pancen ngamale sholih ya ditulis sholih, nak ngamale salah ya ditulis salah. Niku malaikat, karena tidak terpengaruh dengan nafsu. Nah, maka kita diberi pilihan oleh Allah untuk kemudian menjadi orang-orang yang mengendalikan nafsu ataupun orang yang terkendali oleh nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, maka tahun kesedihan itu ada beberapa sebab. Yang pertama adalah wafatnya sang istri yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka Khadijah Al-Kubra adalah wanita yang mendampingi dengan setia, penuh dengan pengertian, penuh dengan kasih sayang, dan tentunya tidak galak. Wah, ini catatannya, nggih. Istrinya Kanjeng Nabi niki mboten galak. Nah, maka wah iki langal niki nyonto. Ya iya. Nah, maka Khadijah yang mendampingi sekira kurang lebih 26 tahun, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini adalah waktu yang tidak pendek. Tentunya waktu yang lama, yang keseharian berjumpa barengan selama sekira 26 tahun. Maka orang-orang yang kemudian melihat betapa mesranya
Rasulullah dan juga Ibunda Khadijah tentu amat sangat mengetahui betapa dalamnya rasa sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putra-putra beliau, putra-putri beliau semuanya berasal dari rahim Ibunda Khadijah Al-Kubra kecuali Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berasal dari salah seorang istri beliau yang namanya Maria Al-Qibtiyah dari Mesir. Maka Abdullah, Al-Qasim, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, Fatimah semuanya adalah putra-putri Nabi yang berasal dari rahim Ibunda Khadijah Al-Kubra. Maka Ibunda Khadijah dipuji Nabi SAW sebagai orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena kala Rasulullah pertama kali mendapatkan Al-Quran tentunya pada bulan Ramadan. Maka Ramadan mulia bersebab Al-Quran. Tadinya Bapak Irhamukumullah, perintah puasa itu ada pada Ayyamul Bid, hari-hari putih 13, 14, 15 di setiap bulannya. Maka perintah berpuasa pada masa itu mirip orang-orang ahli kitab, puasanya juga demikian. Puasanya kaifiyah, tata caranya itu tanpa ada pensyariatan kesunahan makan sahur. Kemudian berbukanya bukan kemudian ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari, tapi berbukanya ketika awan ataupun mega merah dari ufuk barat ini kemudian sudah tidak terlihat. Maka ketika korelasi untuk saat ini, maka berbukanya pada waktu Isya. Nah, pada masa itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit berbelok kepada pembahasan awal mula Ramadan, maka orang-orang Ansar ketika itu berpuasa dengan tata cara yang demikian. Kapan mulainya puasa? Ketika mulai membuka mata. Anggere pletek tangi niku pun dihitung poso tanpa disyariatkan sahur. Kalau kita kan oleh Nabi diberi perintah sahur, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena pada waktu sahur itu, pada waktu akhir malam itu adalah waktu yang barokah. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, berdoalah, semua tentang permohonan. Karena pada waktu sahur merupakan waktu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada masa itu orang-orang yang berpuasa ketika menunggu waktu Isya, mereka sambil istirahat, sambil menunggu, ada yang sampai ketiduran. Lah gandeng keturuan wis keliwatan waktu ngisae, letangi banjur wis dihitung poso meneh. Urung sida buka niki. Lah maka ada yang nerus sampai 2 hari, ada yang nerus sampai 3 hari. Maka tatkala datang perintah puasa di dalam suratil Baqarah 183 tadi, maka orang-orang Ansar ini gemereneng. Tapi gemerenangnya mereka adalah beradab sekali. Mereka tidak berani lantas mematahkan apa yang disampaikan Nabi, ataupun kemudian mengatakan jane piye dong Kanjeng Nabi piye poso sing anu abote ora umum kayak iki kok poso sesasi nutup. Karena sebelumnya yang kemudian disebut bulan mulia itu di dalam surah At-Taubah ada 4, yaitu inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 4 bulan yang kemudian Allah tetapkan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi sebagai arba'atun hurum. 4 bulan mulia ini ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Nah, maka 4 bulan ini yang kemudian disebut sebagai bulan mulia. Ramadan belum tersebutkan ataupun tidak tersebutkan. Lah, bersebab dengan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah. Maka Ramadan menjadi mulia bersebab Al-Quran turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka perintah puasa tadi masih menjadi kasakusuk di kalangan kaum muslimin. Orang-orang Ansar juga demikian. Ki piye lah sesasi biyuh lah ora kaya wingi lagi nerus-nerus, ya mungkin ya sisi manusiawinya kita sebagai menungso. Wah, padha wingi, ternyata Allah membuat kaifiah berbeda, aturan yang berbeda tentang Ramadan. Maka kasakusuknya orang Ansar tadi
sampai kemudian mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam niku jane akan bertanya tentang jane kok ya abot temen Kanjeng Nabi kok le poso dadi sesasi, tapi ternyata yang keluar di lisan mereka itu ketika bertanya kepada Nabi justru bertanya, ya Rasulullah, seberapa jauhkah Allah, sehingga apakah kami cukup, apakah kita harus berteriak tatkala memohon kepada Allah, atau seberapa dekatkah Allah sehingga kita cukup berbisik saja kepada Allah tatkala kita memohon sesuatu. Maka seolah Allah menyingkirkan Nabi kemudian mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab apa yang menjadi kasakusuk pertanyaan orang-orang Ansar ini dengan statement firman Allah yang begitu mulia. Wahai Muhammad, tatkala hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, maka jawablah, fa inni qarib, aku amat sangat dekat, kata Allah. Dekat yang tak ada sekat, dekat yang begitu luar biasa dekatnya, yaitu Allah maktubkan di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat 186. Aku amat sangat dekat mengabulkan permohonan, mengabulkan doa dari setiap hamba yang meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kasakusuk, karena pada masa itu pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada Nabi tidak keluar dari lisan mereka, tapi justru mereka bertanya tentang hal itu. Namun Allah Maha mengetahui, mereka menanyakan sesuatu yang sebenarnya ingin banget ditanyakan, tapi mereka amat sangat menjaga adab akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Ansar ini dipuji oleh Allah, rahimakumullah. Tatkala pada waktu-waktu sebelumnya pernah terjadi kasakusuk terkait pembagian ghanimah juga, harta rampasan perang yang ternyata justru banyak dibagikan kepada orang-orang yang kaya di kalangan mereka. Maka orang-orang Ansar yang orang-orang miskin begitu merasa Nabi ini nggak adil dalam membagi ghanimah, dalam membagi harta rampasan perang. Maka hal ini sampai terdengar kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansar ini. Kemudian Nabi bertanya, aku mendengar kasakusuk di antara kalian bersebab tentang aku membagi ghanimah yang kalian anggap tidak adil. Justru aku berikan kepada orang-orang yang cukup secara perekonomian di kalangan kalian semuanya. Namun ketahuilah, mengapa kemudian aku memberikan sampah-sampah dunia itu, katanya. Maka aku menginginkan dari kalian semuanya dibandingkan mereka orang-orang yang pulang dengan membawa kambing dan juga untanya. Ghanimahnya banyak, ada yang dapat kambing, dapat unta, dapat apa, yang dapat wong sugih-sugih. Ini kasakusuk. Iki cara kelurahan wis remuk iki, pamong kelurahan sing dindumi PKH wong sugih-sugih. Wah, kepriye ngoten. Wah, wis kabeh gemrona. Wah, sing sugih-sugih malah do entuk. Wah, iki kabeh antri ning kantor pos, kabeh antri ning ATM, rogo entuk iki dan seterusnya. Maka hal itu pun juga terjadi pada masa itu. Justru orang-orang kaya yang mendapatkan bagian ghanimah ataupun harta rampasan perang tadi. Namun Rasulullah bersabda, aku lebih menginginkan kalian orang-orang Ansar yang aku yakin keimanan kalian jauh lebih baik dibandingkan mereka. Tatkala mereka hanya pulang dengan membawa kambing dan juga untanya, maka aku lebih berbahagia kepada kalian orang-orang yang berpulang dengan membawa Allah dan Rasul-Nya. Maka aku tidak memberikan sampah-sampah dunia ini kepada kalian, melainkan karena aku meyakini kalian adalah orang-orang yang jauh lebih beriman. Kenapa kemudian aku memberikan ini kepada mereka, orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya? Karena aku hanya menginginkan kelembutan hati mereka, agar mereka menambah rasa imannya dan mereka semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya.
Sedangkan aku meyakini sepenuh hati kalian adalah orang-orang yang di dalam hati kalian penuh cinta Allah dan Rasulnya. Janggut mereka basah berurai air mata bersebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun masih melanjutkan, wahai orang-orang Ansar, andaikan kalian memilih jalan yang sempit lagi terjal, sedangkan orang-orang lain memilih jalan yang luas lagi lapang, maka aku sungguh akan lebih mengikuti kalian orang-orang Ansar mengikuti jalan yang sempit lagi terjal. Bersebab apa? Rasa cintaku kepada kalian. Maka Rasulullah mendoakan, ya Allah, berkahilah, sayangilah orang-orang Ansar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Ansar adalah orang yang disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka bersebab dengan pertanyaan-pertanyaan mereka, Allah lantas menjawab ketika Allah mengatakan aku amat sangat dekat di 186 surat Al-Baqarah, pertanyaan-pertanyaan urusan keduniaan mereka. Maka Allah menjawab di ayat ke-187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, maka diperbolehkan, dihalalkan bagi kamu pada malam hari pada bulan berpuasa bercampur dengan istri-istrimu. Maka dihalalkan, diperbolehkan ketika malam hari pada bulan Ramadan. Sing duwe, ngoten nggih niki catetane sing duwe bojo. Anak mboten arek ngopo to noyonan nggih. Sing duwe garwa, entuk, mulai entuk to Mas. Wae entuk nak bengi, nak awan aja ampun. Lah nak bar subuh Mas, lah wis kepetung niku yo nan arep urung awan nggih bar subuh niku nggih pun kepetung. Denda kafarahnya berpuasa 2 bulan berturut-turut niku aja main-main. Lah Mas, lah bapakne kok sing miwiti. Wah, lah arep kok kae. Nah ini sing lanang yang tanggung jawab. Kafarah puasanya ini, Masya Allah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, maka waktu sebelum pensyariatan puasa Ramadan ini, maka pada malam hari juga tidak diperkenankan untuk kemudian bercampur bertemu dengan istrinya. Maka Allah membuat kaifiah aturan yang luar biasa. Ramadan itu Pak Men leposona awan. Bengi arek dahar kena, ngunjuk kena, arek ketemu garwane kena, maka Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Waktunya diberikan waktu satu bulan lamanya. Maka Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, maka kembali kepada wafatnya Ibunda Khadijah. Tadi merupakan awal sejarah Ramadan yang kemudian disyariatkannya puasa kepada kita awalnya seperti itu. Nah, Ibu rahimakumullah, maka Khadijah Al-Kubra yang kemudian mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa rasa cintanya, maka mendampingi Nabi dengan penuh kesabaran. Maka bersebab dengan Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan di Bukit Cahaya ataupun Jabal Nur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Ibunda Khadijah yang memang betul orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini hanya Khadijah. Ini yang pertama. Maka tatkala Ibunda Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sering berulang-ulang menceritakan beliau Ibunda Khadijah yang telah wafat, maka kemudian muncul rasa cemburu dalam diri Ibunda Aisyah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau menceritakan orang tua yang telah, orang yang sudah tua dan juga sudah meninggal, yang sudah mati, berulang-ulang kau ceritakan? Maka ini bentuk kecemburuan seorang wanita. Maka Nabi lantas berubah wajahnya, marah kepada Aisyah, kemudian mengatakan, wahai Aisyah, di mana engkau, kata Nabi, tatkala orang di seluruh dunia ini menolak dakwahku, ketika orang di seluruh dunia menahan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, maka Khadijahlah orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan juga kepada aku. Dan Khadijahlah orang yang pertama-tama mengeluarkan hartanya di jalan Allah tatkala seluruh manusia menahan hartanya untuk diinfakkan.
Maka inilah keutamaan Ibunda Khadijah yang begitu dahsyat. Bapak Ibu rahimahullah, mendampingi Nabi yang begitu penuh dengan kesabaran dan pengertian. Maka wafatnya Khadijah menjadi sebab amul husni, tahun kesedihan yang pernah melanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, maka tahun kesedihan berikutnya sebabnya adalah wafatnya sang paman yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi usia sekira 8 tahun. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, Muhammad kecil sebada dipulangkannya dari kampung Bani Sa'ad oleh Ibunda Halimah As-Sa'diyah. Maka Muhammad kecil dalam asuhan sang kakek Abdul Muthalib yang begitu luar biasa ketokohannya. Ia pemimpin suku Quraisy. Abdul Muthalib memberi tempat istimewa untuk sang cucu yang begitu luar biasa. Tempat duduk yang tidak boleh diduduki oleh siapapun, boleh diduduki oleh Muhammad kecil sebagai bentuk cinta dan perhatiannya yang luar biasa. Maka tatkala Muhammad kecil dalam asuhan sang kakek, sebada ia ditinggal wafat oleh Ibunda Aminah, maka 2 tahun asuhan sang kakek berakhir karena sang kakek wafat. Di usia ke-8 tahun, asuhan sang kakek berpindah kepada sang paman, yaitu Abu Talib bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ayah ini memiliki saudara 16 orang. Abdul Muthalib ini punya putra dan putri 16 orang, Bapak Ibu rahimakumullah. Putrani pun 16. Sing taksih sugeng menangi Kanjeng Nabi dados Nabi Muhammad dados Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka 4 orang, 2 beriman, 2 kafir. Yang 2 beriman itu Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Abbas bin Abdul Muthalib. Yang kafir yaitu Abdul Uzza bin Abdul Muthalib dan juga Abu Talib bin Abdul Muthalib. Maka 2 paman yang menyayangi, beriman, 2 paman yang kemudian kafir, ini sangat kontradiktif tentunya. Maka betapa Nabi SAW kehilangan seorang paman yang sejatinya tidak beriman sampai kematiannya. Nah, ini yang menyebabkan Nabi begitu bersedih ini karena sang paman yang begitu mencintai. Abu Talib bin Abdul Muthalib ini wafat dalam keadaan tidak beriman. Padahal momong jeng Nabi nu kawit 8 tahun ngantos jeng Nabi diangkat dados Nabi yuswa kawan doso tahun. Selama berapa Bapak Ibu rahimakumullah? Dari mulai kecilnya Nabi sampai usia Nabi yang lebih daripada itu kan, akhirnya 32 tahun, mengetahui lebih daripada itu tentunya hingga wafatnya sang Nabi. Maka Nabi melewati amul husni ini tahun ke-11. Berarti ketika Nabi di usia 40 tambah 11 51 tahun. Memberikan asuhan, memberikan kasih sayang mulai dari 8 tahun sampai Nabi usia 51 tahun. Luar biasa. Suwene ndak umum. Jeng Nabi yo tresnane yo ra umum tenan kalih pamannya. Kok banjur nalikanipun gerah ajeng sedo. Wah niki rombongan-rombongan petuk mughaladhah niki wih ning ngandinge niku wis pokok men apa kowe iki banjur arek ninggalke keyakinane awake dhewe. Ana awake dhewe iki tokoh lho ning kene, aja sembrono kok kowe arek melu agamane Muhammad. Abu Talib ini orang yang tidak beriman namun tidak pernah menyalahkan dan tidak pernah menyakiti jeng Nabi. Nalikanipun ajeng sedo ngoten wonten ngen napa niku ngamben ngoten mawon awake dhewe. Maka banjur dipun tangleti jeng Nabi le ngendika, "Paman jenengan iman, jenengan cekap ngendika la ilaha illallah saja. Maka aku yang akan bersaksi di hadapan Allah." Sebelahipun wonten Abu Lahab kalih Abu Jahal niku. Jadi Abu Lahab niku ya si Abdul Uzza bin Abdul Muthalib niku wah lanang wedok setel padha petuke niku nyengiti jeng Nabi ra umum.
Niku Masya Allah berulang sampai kemudian wafat. Sampai kemudian mati dalam keadaan tidak beriman. Padahal kanjeng Nabi begitu membela luar biasa, tidak pernah menyakiti sedikit pun. Maka wafatnya Abu Talib menjadi sebab tahun kesedihan, Amul Husni yang kemudian dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentang pemboikotan, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini diboikot oleh orang-orang Quraisy yang tentunya mereka menentang dakwah Nabi. Dibikinkan plakat, Pak, ditempelkan di dinding Ka'bah. Maka tidak boleh berhubungan apapun kepada orang-orang yang mengikuti agama Muhammad. Sampai sekedar berbicara saja tidak diperbolehkan. Wah niki, awang ngomongan we ora entuk. Ngantek dinengke wong semono jembare nggih repot to, Bu. Sakniki dinengke wong sak RT ngoten ora ya bingung itu. Arisan kok kabeh ngenengke ora ana wong ngerurui misale. Itu yo genah susah. Karena apa? Orang-orang sampai kemudian memboikot sedemikian kejamnya. Berbicara saja tidak boleh. Maka tidak boleh kalian saling membantu, tidak boleh memberikan apapun kepada orang-orang yang mengikuti Muhammad. Dari makanan, obat-obatan, bantuan apapun, sampai kemudian diceritakan dalam sejarah, dalam surah, pada masa itu orang-orang dengan begitu prihatinnya makan makanan yang amat sangat tidak layak untuk dimakan. Lah, maka pemboikotan ini menjadikan tentunya Nabi SAW begitu bersedih sebagai manusia biasa, layaknya kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menuju tempat lain agar dakwah Islam ini terbuka semakin lebar, semakin luas. Menuju kemana Nabi? Menuju Taif, Bapak Ibrahimahumullah. Beranggapan dan juga berharap tentunya Nabi orang-orang di Taif lebih menerima dakwah dibanding di Mekah. Ternyata sami mawon. Jeng Nabi niku dakwah telung dino telung bengi hampir tidak berhenti. Wong-wong Taif niku wah padha le ngengkel. Jeng Nabi niku diarak dilempari batu kemudian sampai Nabi berdarah. Dalam surah diterangkan Rasulullah berdarah pada bagian kaki, datang malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, Allah berpesan kepadaku tatkala darahmu menetes ke bumi, murka Allah datang untuk kaum ini." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian menutup luka beliau dengan tangan beliau agar apa? Agar tidak menetes darah Nabi. Rasulullah mengatakan, "Wahai Jibril, aku diutus untuk membawa rahmat, bukan membawa azab. Maka aku tidak akan berdoa yang buruk, aku tidak akan berharap sesuatu yang buruk kepada mereka, orang-orang yang hari ini belum menerima Islam." Maka Masya Allah, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istirahat di satu kebun anggur yang begitu ranum lagi indah, buah-buahan anggur yang ditanam begitu sedap dipandang dan juga nikmat rasanya tentunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu istirahat di salah satu kebun milik Utbah bin Rabi'ah yang asli Mekah. Namun ada pegawainya yang memang bukan orang situ. Melihat Nabi beristirahat, rombongan Nabi beristirahat, maka sang pegawai ini kemudian memberikan anggur. Memberikan anggur, buah anggur. Bukan kemudian anggur cap orang tua, maka yang diberikan anggur, buah anggur. Ini diberikan namanya adas. Orang yang bekerja itu. Kemudian Nabi mengambil anggur tadi kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Nabi dahar. Maka orang ini takjub. Wahai Tuhan, engkau pasti bukan orang sini, ataupun pasti engkau bukan orang yang kemudian memiliki kebiasaan sama dengan orang-orang di sini. Karena engkau mengucapkan kalimat yang asing di telingaku.
Maka kemudian Nabi menceritakan seperti ini, seperti ini. Maka kemudian ia mendapatkan hidayah masuk Islam pada masa itu sebada memberi setangkai anggur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hingga kemudian Nabi kembali ke Mekah. Nabi kembali didatangi malaikat Jibril dan malakul Jibbal, malaikat penjaga gunung, yang kemudian kembali menawarkan, ya Muhammad, perintahkan, andai engkau memberi perintah kepadaku untuk mengangkat gunung ini agar aku timpakan di atas kepala mereka, maka akan aku lakukan hal itu. Rasulullah Bapak bayangkan orang yang tersakiti, ada yang datang memberi pembelaan ngenai pitulungan dah na awake dhewe saya ra umum leng glelek ya to ura-ura wanu enek wong belani wo mentreng kelek ya to wah adek kok wah iki mumpung enek wong belani wis pokoke ayo dadi luruk. Mungkin kalau kita seperti itu, Pak. Wah lah nggih wah enek sing nglarani kok banjur enek wong belani wis genah. Nah, cara awake dhewe wis ora umum pokok men. Ayo, berarti wosak asik kan ngoten niku. Tapi bagi Rasulullah tidak, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Kanjeng Nabi dengan tawaran yang berikutnya tidak kemudian mengatakan kalimat yang berbeda dari yang pertama. Rasulullah masih sama konsisten mengatakan, wahai Jibril, aku diutus membawa rahmat bukan pembawa azab. Andaikan hari ini mereka belum beriman, maka aku berharap dari rahim-rahim mereka akan muncul orang-orang yang nanti akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan penghiburan bersebab dengan hal-hal yang begitu menyedihkan tadi. Rasulullah mendapatkan hadiah hiburan dari Allah, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Maka Nabi SAW sebelum itu juga mendapatkan peristiwa pembedahan yang kedua. Nah, maka sebelum Isra Mi'raj, Nabi juga mendapatkan peristiwa pembedahan yang kedua, seperti halnya dahulu waktu beliau berada di kampung Bani Sa'ad di usia masih di bawah 5 tahun. Ataupun kalau istilah kita masih balita. Dalam Aswan Ibunda Halimah As-Sa'diyah, jeung Nabi ditemui malaikat Jibril dan juga Mikail, dikeluarkan tentang al-ghil wal hasad, digantikan dengan kasih sayang, kelembutan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihilangkan sifat-sifat yang seperti itu. Maka di pembedahan yang kedua menjelang peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan peristiwa yang sama, yaitu Nabi kembali dicuci jantung ataupun qalb hati beliau dengan mata air Zam-Zam yang suci dan tentunya sangat luar biasa. Maka digantikan rasa sensitivitas hati beliau sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan al-ghil wal hasad, diganti ar-ra'fah wal rahmah, kelembutan kasih sayang, dan juga dikeluarkan al-khauf wal hazan, ya. Jadi dikeluarkan takut dan oversensitif. Jadi apa nggih? Rasa kesedihan dan juga gampang baper lah, ya. Oversensitif itu yo gampang krosonan, gampang loro hati kan gitu ya. Maka dikeluarkan rasa sedih dan juga rasa takut dari dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rajab, yang dimana Rasulullah pada masa itu menginap di salah satu rumah saudara beliau namanya Ummu Hani. Maka orang-orang sangat berbahagia bagi mereka para saudara-saudara Nabi, kerabat Nabi, kok banjur Rasulullah kersa nginep, kersa nyepeng wonten dalemipun pasti dengan rasa yang bahagia. Wah, den wis dulur ngoten, dinepi sedulure dhewe sing dadi apa ngoten ya mesti
eneng-enengke, ora kok dieneng-eneng. Maksudnya niku maune ora eneng apa le masak ya digolekke, dimasakke apa ngoten. Ora kok wong nginep mah dieneng-eneng niku mboten. Maksudnya wong disiapkan, dijamu seperti itu. Demikian juga Ummu Hani yang merasa berbahagia. Maka pada masa itu Nabi SAW mendapatkan kebahagiaan yang dahsyat, didatangi Jibril dengan membawa burak yang kata Nabi mirip seperti bighal, mirip seperti keledai, lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari bighal. Bighal itu apa? Perkawinan silang antara kuda dan keledai. Itu namanya bighal. Warnanya putih, memiliki sayap. Maka kemudian Nabi SAW mulai dari Masjidil Haram menuju Taibah, menuju Madian, menuju Tursinai, menuju Baitul Lahm ataupun Bethlehem, rumah daging ya. Baitul Lahmi itu rumah daging maksudnya. Maka di mana? Di wilayah Yerusalem ataupun Darussalam, di wilayah Syam, Palestina. Maka perjalanan Nabi SAW melewati tempat-tempat itu lantas dengan beragam hal yang ditunjukkan begitu dahsyat oleh Allah lewat perjalanan yang begitu luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan burak yang begitu cepat secara perjalanannya sejauh mata memandang, maka kemudian kaki burak itu melangkah sampai pada tempat itu. Maka Nabi mengikat burak di pelataran Baitul Maqdis ataupun di komplek Masjid Al-Aqsa. Maka Masjid Al-Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Namun ulama sebagian mengatakan memang secara khusus namanya adalah Al-Aqsa. Namun Bapak Ibu rahimakumullah, di tempat itulah keseluruhan kompleks tadi ada masjid yang berkubah emas, namanya Masjid Dome of the Rock ya, ataupun Qubatus Sakhra, kubah emas. Ada yang kemudian berkubah perak, Masjid Al-Qibli. Maka keseluruhan kompleks itu adalah namanya Masjid Al-Aqsa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi take off-nya, mulai berangkatnya juga dari Al-Aqsa Palestina. Ini menandakan tentang kemuliaan Palestina yang begitu luar biasa karena menjadi kiblat umat muslim pertama di dunia. Bapak Ibu rahimakumullah, perjalanan Nabi yang begitu luar biasa akan kita lanjutkan di pekan berikutnya. Insyaallah tabaraka rahman. Masuk waktu isyraq, terbit sudah 40 tadi, sudah persiapan monggo plus 12 menit, sekarang sudah 49, sudah 50 menit tengkas pun cepat untuk masuk sholat isyraq. Semoga Allah karuniakan istiqomah kepada kita semuanya untuk mengistiqomahkan duduk dari waktu subuh hingga isyraq. Semoga Allah mengkaruniakan pahala yang berlimpah seperti halnya pahala haji dan umrah yang sempurna menjadi bekal kita semuanya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.